Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Tuhan Pembela Kita. Masihkah Bapak Ibu Saudara-saudari mengingat peristiwa di Alkitab? Contohnya pada saat Goliat berdiri di depan tentara Israel dan ia menghina Tuhan dan umatnya. Daud tahu waktu itu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Saat itu Daud membiarkan dirinya dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Lalu, misalnya pada saat Raja Saul membenci Daud dan berupaya untuk membunuhnya, ia tahu bahwa Tuhanlah yang menjagai diri Daud. Atau pada saat orang Filistin berperang melawan bangsa Israel, Daud tahu bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel dan menjadikannya pemenang. Dalam Mazmur 9 ayat 16-17 tertulis demikian. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Apa artinya? Di sini Daud mengerti bahwa kemenangan Tuhan itu sungguh sempurna karena orang-orang jahat itu terjebak dalam lubang yang sama yang mereka buat sendiri. Bahkan rencana yang mereka rancang dengan sangat detil untuk menentang Tuhan, semua itu berakhir dalam kehendak Tuhan bagi mereka. Banyak dalam Alkitab peristiwa-peristiwa seperti ini, misalnya saat saudara-saudara Yusuf menyingkirkan Yusuf, tetapi justru kemudian mereka yang datang kepada Yusuf untuk diampuni. Haman, dia membangun tiang gantung buat Mordekai orang Yahudi itu, tetapi justru tiang gantung itu dipakai untuk menghukum Haman sendiri. Yudas, ia mengkhianati Yesus, tetapi justru Yudas menggenapi nubuatan tentang Yesus. Kita lihat bahwa apa yang orang-orang ini rencanakan berakhir buruk bagi mereka sendiri. Ini dikarenakan mereka merencanakan kejahatan yang bertentangan dengan Tuhan. Ini berarti perbuatan jahat yang dilakukan manusia tidak pernah dapat dibenarkan. Meskipun apa yang dilakukan Yudas sendiri berhubungan dengan penyaliban Yesus, tetapi ketahuilah Yesus sendiri adalah anak Allah yang juga menjadi hakim atas pekerjaan tangan orang jahat. Tuhan telah menyatakan dirinya bahwa ialah yang menjalankan penghakiman. Kebesaran Tuhan ditunjukkan dengan caranya menggunakan rencana dan upaya orang-orang fasik itu. Sementara Tuhan sendiri juga menjalankan penghakiman yang adil atas mereka. Tuhan adalah hakim yang adil. Kita sebagai orang percaya tahu benar bahwa kita tidak akan mampu berdiri di hadapannya. Kita juga tahu bahwa pada saat orang jahat mereka-reka perbuatan jahat mereka atas anak Tuhan, maka itu berarti mereka menentang Tuhan. Di bagian akhir Daud menambahkan kata Selah, karena Daud mengerti di sini bahwa seringkali mudah buat kita untuk memusatkan perhatian kita pada musuh dan masalah-masalah yang kita hadapi. Kata Selah ini meminta kita untuk merenungkan baik-baik. Pada saat kita berdoa dan meletakkan pikiran kita pada perspektif Tuhan, maka kita tahu siapa Tuhan itu. Dan kita tidak perlu lagi khawatir karena musuh-musuh kita. Mari, tenangkanlah jiwa kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.